Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Kita betul-betul merasakan setiap hari adalah kesempatan baru. Kita merasakan setiap hari adalah peluang baru untuk kita bisa meraih doa-doa kita, untuk kita betul-betul semakin kuat keyakinan kita, untuk semakin dekat dengan terkabulnya doa-doa kita. Kita tidak mengizinkan sedikit pun keraguan dalam pikiran kita, dalam hati kita. Kita sapu itu keraguan itu, berganti dengan semangat yang membara, keyakinan yang semakin dalam. Dan mudah-mudahan kita semua dalam kondisi yang baik, sehat, penuh dengan semangat, dan bisa memberikan kemanfaatan sebanyak mungkin orang-orang di sekitar kita. Dan juga kita bisa bersyukur atas hal-hal yang sekecil, semakin kecil kita bisa bersyukur, apalagi yang besar-besar ya, yang kecil-kecil kita bisa syukuri. Dan kita juga bersabar atas apa-apa yang belum kita dapatkan. Baik, kali ini kita akan melanjutkan bagaimana keyakinan itu akan pelan-pelan terus kita masukkan ya, kita install, kita kuatkan dalam diri kita. Nah, oleh karena itu yang pertama ini adalah kita tidak boleh, atau kita boleh tidak yakin kepada siapapun. Nah, jadi kita tuh boleh ragu terhadap orang lain ya. Ini sebenarnya hal yang lumrah manusiawi. Kita jangan, istilahnya jangan kemudian gampang yakin dengan orang lain, gampang kemudian kita percaya, ya jangan. Kita harus bersikap waspada, kita juga harus menggunakan akal pikiran kita juga harus melihat hati nurani kita juga mengorek lebih lanjut orang lain dan sebagainya, sehingga kita tidak kemudian mudah untuk bahasanya dibohongi ya oleh orang lain. Saya sebenarnya juga kesalahan kita juga, karena kita malas untuk menelisik, malas untuk mencari informasi, malas untuk melihat bagaimana orang lain itu memang akan mewujudkan atau akan bertanggung jawab terhadap kata-katanya. Kita perlu melihat ya track record orang lain tersebut. Tapi jadi kita boleh tidak yakin kepada orang lain siapapun, tapi tidak boleh terhadap diri sendiri. Nah itu, jadi kita harus 100% sangat yakin dengan diri sendiri, sangat yakin dengan perkataan diri sendiri, sangat yakin dengan pikiran kita sendiri. Kita harus sangat yakin. Apakah itu berarti kita nggak boleh dikoreksi? Bukan begitu. Artinya ketika kita sudah memiliki doa, kita sudah memiliki keyakinan, kita sudah memiliki kemantapan, maka jangan pernah ada keraguan. Jangan biarkan ada keraguan, jangan biarkan ada kebimbangan, jangan biarkan ada abu-abu di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, karena itu justru akan menjauhkan kita dari doa-doa kita. Justru terkabulnya doa itu yang paling awal adalah bagaimana kita semakin yakin dari diri sendiri. Makanya teman-teman bisa tulis di kolom komentar, silahkan ya, di konten-konten kita itu silakan teman-teman secara konsisten menuliskan komentar doa-doa kita, doa-doa teman-teman sekalian. Nanti kita doakan bareng, teman-teman juga akan semakin fokus, karena memang teman-teman ulang-ulang tuh sambil mempelajari di tiap-tiap konten. Juga teman-teman menuliskan doa di tiap komentar, itu teman-teman akan semakin kuat ya keterikatannya dengan doa masing-masing teman-teman. Jadi perlu sekali kita memang terus menebalkan keyakinan. Di waktu yang sama kita perlu membersihkan pikiran hati kita dari kotoran-kotoran, debu-debu keraguan. Jadi kita boleh ragu terhadap orang lain, tapi kita tidak boleh ragu terhadap diri kita sendiri. Tidak boleh teman-teman. Apalagi teman-teman punya keyakinan yang sangat kuat ya, yang benar, maka teman-teman harus pegang betul itu. Teman-teman nggak boleh yang namanya membiarkan keraguan, tidak boleh sama sekali teman-teman. Karena kalau teman-teman ragu terhadap diri sendiri, dan bagaimana orang lain akan yakin dengan teman-teman. Jadi kita harus yakin dengan diri sendiri, baru kemudian orang lain pelan-pelan akan mempelajari teman-teman dan yakin dengan teman-teman. Jadi kita semua perlu meyakini betul-betul, kita yakin apa yang saya pikirkan betul, yakin apa yang doa yang saya panjatkan itu adalah doa yang bermanfaat, yakin bahwa saya bisa meningkatkan kapasitas saya, yakin saya bisa meningkatkan kemampuan saya, yakin saya bisa membahagiakan orang lain, yakin saya bisa bekerja dengan baik, yakin saya bisa kreatif, yakin saya bisa belajar dengan lebih serius, lebih kuat, yakin saya lebih tangguh mental dan sebagainya. Jadi sangat-sangat perlu kita memiliki keyakinan yang memang itu
sangat-sangat kita butuhkan. Baik, itu adalah yang pertama ya. Kemudian selanjutnya adalah setelah kita yakin dengan diri kita sendiri, maka selanjutnya adalah kenali diri kita. Jadi kita perlu mengenali diri kita. Kita perlu betul-betul yakin diri kita itu siapa, yakin dengan potensi kita, yakin dengan apa-apa yang memang kita sudah kenali ya, sudah miliki. Kita perlu yakin, jangan biarkan kita menjadi kemudian ragu, menjadi kita bimbang, kemudian bingung. Tidak boleh. Kita harus mengenali diri kita, mengenali potensi kita. Bahkan seperti yang kemarin kita sudah sampaikan, bahwa potensi kita sebetulnya itu lebih besar dari yang bisa kita bayangkan. Potensi diri kita itu jauh lebih besar dari yang sudah kita kenali. Makanya kita perlu mengenali diri kita siapa, karena itu nanti akan menjadi batu pijakan kita akan semakin menggali potensi kita. Bahwa oh ternyata saya bisa ini, ternyata saya bisa itu, ternyata saya memiliki kemampuan ketahanan diri, ketahanan mental yang baik, lebih baik daripada yang selama ini saya ketahui. Ternyata saya belum menggali potensi saya, ternyata saya belum terlalu memahami diri saya, ternyata saya justru malah selama ini lebih rendah diri, saya tidak terlalu menilai diri saya itu positif. Nah, itu terus perlu kita gali, karena itu semua akan membuat kita memenangkan banyak sekali pertempuran. Pertempuran itu beda-beda teman-teman. Setiap waktu itu pertempurannya akan berbeda-beda. Dan ketika kita bisa mengenali potensi kita, maka kita akan mengetahui kita harus menggunakan cara apa untuk memenangkan setiap pertempuran kita. Itu adalah hal yang memang sangat basic, sangat prinsip. Oleh karena itu, penting sekali kita memiliki keyakinan bahwa potensi kita itu adalah potensi yang memang dianugerahkan kepada kita. Apapun yang memang kita bisa lakukan, apapun yang bisa kita miliki, apapun yang memang itu bisa positif untuk diri kita, maka kita perlu kita kenali, kita lakukan sehingga kita bisa menyelesaikan semua tugas yang memang dibebankan atau diberikan kepada kita. Baik itu tugas itu memang dari orang lain ataupun tugas itu memang kita buat sendiri, karena terkadang itu misalnya dalam bisnis kita tuh membuat tugas-tugas sendiri, kita membuat tugas sendiri, kita menyelesaikan sendiri, kita juga mengevaluasi sendiri. Oleh karena itu kita membutuhkan banyak hal ya, orang-orang pebisnis, pengusaha, entrepreneur itu membutuhkan banyak hal dalam kehidupan. Karena memang kebermanfaatan ini secara umum ya, hari-hari ini mungkin juga ke depan tidak terlalu jauh berbeda. Itu adalah pengusaha, pebisnis itu perlu semakin banyak ya, nutrisi, pemahaman, kemudian pembelajaran itu perlu terus ada ya, perlu terus bertanya, terus kemudian belajar, sehingga dalam membuat keputusan bisnis, kemudian kebermanfaatan untuk orang lain itu akan semakin baik. Nah, disitulah bagaimana kita itu akan sebetulnya itu akan ketika kita sedang melangkah, ketika kita sedang menyelesaikan tugas-tugas, maka sungguhnya itu kita sedang belajar tentang diri sendiri. Oh ternyata saya itu orangnya seperti ini toh. Oh ternyata saya itu tidak suka ini, saya sukanya ini, saya suka diperlakukan seperti ini, saya tidak suka diperlakukan seperti ini. Jadi justru itu semua itu akan meningkatkan diri kita, meningkatkan kapasitas kita, meningkatkan kemampuan kita, dan ujung-ujungnya nanti satu demi satu doa kita itu akan tercapai. Kita tuh akan merinding sendiri, kita tuh akan, ya Allah ternyata saya tuh betul-betul tercapai doa saya, dan kemudian kita berdoa lagi yang lebih tinggi. Jadi doa itu tidak hanya satu kali, kita semua sudah tahu ya, doa itu nggak cuma sekali. Doa itu ketika itu sudah tercapai, kita akan meminta yang lebih tinggi lagi, dan itu sangat-sangat wajar ya. Maka kita harus terus berdoa, harus terus meminta, sehingga kita akan meningkatkan kualitas kehidupan kita, meningkatkan kualitas batiniah kita, meningkatkan kualitas spiritual kita, meningkatkan kualitas kebermanfaatan kita. Dan kita perlu terus ya melatih itu. Ini bukan ilmu yang ada kurikulumnya, ada waktunya, tidak. Ini adalah ilmu sepanjang usia ya, sepanjang hayat, sepanjang kehidupan, sehingga kita perlu terus gali bagaimana potensi diri kita, mengenali diri kita, bagaimana kita harus terus berkembang sehingga kita bisa memenangkan, bahasanya itu bisa memenangkan semua pertempuran. Kita bisa membuat hari kita jauh lebih indah, jauh lebih bermanfaat dibanding masa-masa sebelumnya. Barangkali mungkin di masa sebelumnya kita banyak menghambur-hamburkan waktu, banyak menghambur-hamburkan sumber daya, sehingga kita justru sekarang merasakan kok
sulit, kok tidak efisien, kok tidak bermanfaat, tidak baik. Nah, perlu kita mempelajari terus dalam kehidupan sehingga betul-betul potensi kita itu kita akan merasakan, wah saya itu potensinya tuh semakin lama semakin tergali. Saya itu merasakan umur saya semakin berkah. Nah, di situ sehingga muncul kata-kata umur saya semakin berkah. Nah, itu adalah salah satu tujuan dan buah dari bagaimana kita secara konsisten dan persisten itu kita mengenali diri kita, kemudian mengembangkan potensi kita dan bagaimana kita bisa memenangkan setiap pertempuran, menyelesaikan setiap tugas dengan sangat baik. Alhamdulillahirabbil alamin.